Selamat sore semuanya, sahabat Bimot dimanapun Anda berada. Kali ini saya lagi bersama Kak Tasya nih. Kak Tasya itu salah satu member terlama dari Bimot Bekasi Model. Apa sih Bimot Bekasi Model? Ikutin keseruan kita ngobrol seru sore ini. Lanjut. Selamat sore Kak Tasya. Halo, sore Kak Ape. Ini saya belum dapat minum nih, boleh pesen minum dulu nggak ya? Boleh, pesen. Mas, aku pesen dong. Mas. Aku pesen dark coklat satu ya. Atau es teh manis aja deh. Oke, makasih ya Mas. Kak Tasya, lanjut nih. Apa sih kesehariannya sekarang ini? Keseharianku itu adalah gini-gini aja sih. Gini gimana tuh? Tapi begini-gininya itu tuh banyak gitu. Kalau dari hobiku masih tetap hobi yang lama, masih hobi photoshoot gitu. Nah, kalau aktivitas lainnya adalah karena aku kan sekarang ibu rumah tangga nih, ya kan. Jangan ada yang sakit hati ya. Sebentar lagi aku udah sibuk ngurus anak, tapi bukan berarti sibuk ngurus anak itu kan menjadi hambatan untuk kita bergerak bebas dalam hobi dan aktivitas kita, ya kan. Karena kan banyak tuh orang-orang yang beranggapan, oh lu udah jadi ibu rumah tangga, aktivitas kita jadi terbatas. Itu sebenarnya enggak sih. Karena dari aku setelah menikah sampai saat ini juga aktivitas aku tuh masih terus tetap nggak terhambat gitu, fine aja. Jadi bagaimana kita menyikapinya aja sih. Bagaimana menyikapi? Lanjut. Yang aku tahu sekarang, yang gue tahu nih, nama besar Bimot tuh udah menggaung di seantero Indonesia Raya. Mantap. Seantero Indonesia. Keren. Mungkin di luar banyak yang belum tahu nih Kak. Bimot tuh apa sih? Mungkin aku bukan profesional gitu, aku bukan guru dan aku juga tidak menggurui ya. Ini gue lo aja ya. Oke, kayaknya aku banget gak? Aku banget. Gue tidak menggurui, gue juga bukan guru gitu. Jadi awal mulanya Bimot itu adalah Bekasi Mod. Awal mulanya Bekasi Mod. Apa itu Bekasi Mod? Bekasi Mod itu artinya Bekasi Model. Bekasi Model. Ya, Tahun betul banget. Berapa mulai di? Nah, ini yang penting nih yang harus kalian tahu. Okay. Bekasi Mod itu awal mulanya dibuat pada tanggal 5 Januari. 5 Januari tahun 2017. Hampir 5 tahun ya. Wow. Hampir 5 tahun. 2017, 18, 19, 20, 21, udah 4 4 tahun ya? 4 tahun? Apa 5 tahun? 4 tahun ya? 4 tahun, oke. 4 tahun. Betul. 5 Januari. OTW 4 tahun guys. Ngapain aja sih 4 tahun ini Kak? Nah, jadi kita tuh awal dibentuk Bekasi Mod ini. Oh, sekarang Bimot ya, sorry ya. Sekarang kan udah jadi Bimot ya. No, kayak kaos yang dipakai Kapeng. Mod ke Bekasi Model. Ya. Oke. Bekasi Mod sekarang jadi Bimot ya, kayak kaos yang dipakai. Bekasi Mod ke Bimot. Singkatannya Bimot. Bekasi Model. Bimot Bekasi Model Bekasi gitu. Model. Jadi sekarang kayak di kaos Kapeng. Enak aja kali ya disebutnya Bimot, bukannya Bekasi Mod. Karena Bekasi Mod tuh apa sih kan gitu. Kalau Bimot apa? Oh, Bimot Bekasi Model. Gitu. Easy listening, biar gampang diinget. Ya, Bimot udah dihafal juga. Ya, terus sampai mana sih kita? 2017 itu terbentuknya namanya awalnya Bekasi Mod. Berapa sih member yang ada? Nah, pada waktu itu membernya itu 10 orang dan dulu itu pasti cantik-cantik tuh guys. Bisa sebutin 10 orang kalau inget namanya siapa aja. Kakak cantik yang ada di Bekasi Mod waktu itu. Pokoknya aku pertama ya jelas aku ya, Tasya. Oke. Terus temanku Cila. Kasila, oke. Sania. Kasania. Kariri. Riri. Terus Rasya. Rasya. Oke. Terus Widya. Kak Widya.
Terus 6 bunga. Oke, Kak Bunga, oke. Bunga, Sebut saja dia terus Bunga, Alin. Alin, dua lagi siapa ya yang anak lama? Udah berapa tadi? Udah lupa, udah 8, dua lagi. Lupain guys teman-temannya. Nanti biar teman-temannya Aku yang pikir langsung dulu. ngejapri. Aku pikir dulu siapa ya, dua lagi. Ayo, 2 lagi. Kak Tasya, Kak Riri, Kak Cila, Kak Rasya, Kak Bunga, Kak Widya. Terus lagi siapa ya? Kayaknya yang dua lagi itu nyusul deh. Maksudnya yang benar-benar grup awal dibuat itu Siapa yang dulu kalau nggak salah? Vita. Iya. Itu kan dia nyusul. Berarti kayaknya 8, sisanya itu nyusul, guys. Sampai yang pertama ini lupa dia sendiri. Ya, kayaknya nyusul gitu. Karena kita Untuk kan yang 2 orang ya, nanti kalau ingat selevelan sama Kak Tasya, langsung ya. maaf, guys. Memoriku udah banyak banget. Ini 28 berarti ya? 8. Ini yang aku benar-benar inget banget kan, karena memang kita kan sama Alin udah dihitung ya, Alin. Karena kan waktu itu kita memang tiap hari hampir ketemu sama mereka, jadi kan inget banget. Satu daerah, satu komplek, atau satu Bekasi juga, sama-sama di Bekasi. Bekasi, ada yang perbatasan Jakarta juga, Jaktimnya. Jadi lumayan jauh, tapi hampir tiap hari kita juga sering ketemu, mungkin sharing, karena main gitu. Satu daerah, sama-sama di Bekasi, sama-sama seumuran mungkin ya. Bisa, tapi enggak sih, dibilang seumuran juga enggak sih. Kita tuh enggak mandang yang usia paling tua ya. siapa? Ya, enggak ada yang tua, semua muda. Yang paling tua siapa? Semuanya muda. Enggak, kalau dari yang tadi 8, yang paling tua siapa? Enggak, aku nggak mau. Ntar tadi bilangnya lu kurang ajar lah, aku dibilang tua, ntar gitu. Enggak apa-apa kan istilahnya. Enggak ya, teman-teman nih. Dia yang kita anggap senior, dia bukan senior dalam arti apa, tapi umurnya maksudnya dia yang kita jadiin panutan. Kan manggilnya kakak gitu. Yang paling tua siapa? Nggak mau ntar ya. Enggak, semuanya itu muda. Ampun. Mudanya dari umur. Semuanya muda dari umur? usia. Dari Umur berapa kalau boleh tahu waktu itu? Waktu itu kalau nggak salah. Yang pertama kali yang kayaknya si Ali 15 atau 16 ya? 15. 16. Oke, 15. Kayaknya. Sama lupa. Sampai umur maybe 27. 27. Yang termuda waktu itu umurnya 15 tahun. Yang tertua umurnya kayaknya kisaran 27. Kisaran 27 tahun. Tapi di situ kita kakak yang tadi disebutin namanya Kalin, Kak Widya, Kak Cila, Kak Ana, Kak Riri, Kak Cacai. pasti salah satu ada yang umurnya 27 tahun kata-katanya. Tapi karena memang kan kita kan berarti juga tua tuh 27 tahun ya waktu itu ya. Okay. Cuman kan di situ kita juga nggak pernah namanya tuh berkumpul lihat dari usia, karena kita semua sama ya. Sama apa nih? Ya maksudnya sama-sama tuh perempuan. Sama-sama perempuan, sama-sama di hobi yang sama. Hobinya jadi sama. Hobinya? Ya photoshoot, di modeling gitu. Jadi hobinya kita nggak pernah memandang sesuatu itu oh tua, oh ini senior, enggak. Kita semua sama pada waktu itu. Karena kita di sini kekeluargaan, bukan komunitas, bukan kayak sekolah juga. Sesuai dengan slogannya Bimot Bekasi Family. Ya betul, sekarang Bimot Family. Jadi keluarga besar dari Bimot karena kan Bekasi Modern. banyak yang beranggapan kita itu adalah komunitas atau sekolah yang memungut biaya ya. Padahal sebenarnya kita tuh nggak pernah dari dulu tuh memungut biaya untuk kepentingan pribadi. Tapi gitu. sifatnya gotong royong ya, maksudnya tetap kita guyuban bareng. Dari benar-benar. kita untuk kita. Iya, jadi kalaupun kita mengeluarkan biaya itu untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain, dan intinya kita sama-sama menguntungkan sih, karena di sini juga pada awalnya sama-sama belajar. Sama-sama belajar, di sini tuh tempat Sama-sama kita sharing. belajar.
Terus balik lagi ke awal, tadi aku mau ngomong ya, kalau sekarang mungkin Bimot itu sudah dikenal kayak banyak anak-anak yang beralih ke syuting, photoshoot. Kalau aku bilang semua itu berbakat dan sukses ya kan. Amin. Tapi pada waktu itu kita itu back to yang tahun 2017 itu tadi. Oh ya, aku baru ingat yang dulu Mia. Berarti udah 9. 9, ya aku baru ingat. Satu lagi? Iya, Mia soalnya gabungannya Mia, Widya, Alin. Ya, kumpulnya tuh. Ya, satu lagi. Saya Tasya. Bener dong 10. Sama kata Tasya kan gede tuh. Berarti kan udah. Kata Tasya. Iya, gue, Sila, Ana, Riri, Cacai, Rasya, Alin, Widya, Bunga, Mia. Satu lagi. Apa ya? Ayo. Dia lupa sendiri, guys. Iya, maaf ya. Kayaknya ada di grup deh. Di grup Bimot masih ada nggak sih? Ayo, ada nggak di grupnya? Saya masih masuk grup nggak? Nggak di grupnya. Brody, maaf, Brody. Minta tolong beli HP dong. Ini di dalam biru-biru ini nih, tas makeup, maaf. Dia lupa. Bentar ya teman-teman. Ini boleh dimakan nggak sih? Diabsen dulu, nggak boleh. Oh, nggak boleh. Dimakan. Kasih. Silakan, Kita lihat ya Bimot supaya lebih biar orang-orang juga tahu ya. Biar ingat. Bunga. Tadi udah ya Bunga. Oke, kita ulang absennya. Cacai. Ada Katasya. Terus ada Riri. Ya. Ada Widya. Sila. Oh, Winnie. Ana. Iya, udah pas 10 sama Oh, Winnie. Ya, Winnie benar-benar Winnie. Oke. Winnie Chu ya, Winnie Chu. Aku tuh kalau ngeliat wajahnya baru inget, oh iya Winnie gitu. Maaf ya Winnie dan Mia, tinggal. Report guys nanti. Mau minum dulu. Report buat follow. Aku ingetin dong, aku kan ada di situ. Ya, jadi lanjut, flashback 2017. Dari 10 orang ini, jadi apa aja sih kegiatannya? Nah, jadi waktu itu kita itu memang hobi foto, tapi basically hobi di foto. Tapi kita kan belum mengerti sepenuhnya tentang photoshoot. Tentang kehidupan di modeling itu seperti apa, kita waktu itu belum mengerti. Jadi kan waktu itu kan lo yang ngebantu kita orang ini yang mengarahkan. Jadi Kak Apeng ini salah satu orang yang mengarahkan kita ke jalan yang benar, ke jalan yang benar. Iya, benar. Benar kemana? Iya, benar. Bukan ke jalan yang melenceng ya, ke jalan yang benar. Ya, lanjut. Ya, kita diarahin ke, kalau menjadi model harus begini. Tapi, seingatnya Tasya, gue pernah ngomong apa sih begini-begininya? Ya, maksudnya kan di modeling itu Kak Apeng dulu pernah ngomong. Dimakan. Ya, pernah ngomong kan kalau misalnya kita mau jadi modeling, kita tuh harus tahu tujuan kita tuh untuk kemana. Oke. Ini kita buka-bukaan aja ya seputar dunia modeling. Bukan buka baju, Pak. Buka baju. Seputar dunia modeling itu kan, model tuh kategorinya banyak ya. Ada model hijab. Hijab. Ya kan, model fashion yang casual, ada yang seksi, ada yang bikini, bahkan ada yang nude art ya. Begitu. Ya, kan banyak kan. Kita itu harus memilih di awal nih tujuan kita kemana. Kalau di fashion kita, karakter kita memang di model hijab, ya udah gitu loh. Jangan tiba-tiba hari ini kita pengen hijab, besok toto kita seksi. Jadi kan kita nggak punya arah tujuan yang benar. Tapi kan waktu itu kan Kak Apeng ngasih tahu ke kita kalau misalnya. Tapi kalau tuntutan kerjaan gimana? Ya itu kan balik lagi. Kalau misalnya kayak gue kan dapat tahu passion gue tuh di casual sampai di seksi casual ya. Casual sampai seksi casual. Tiba-tiba gue waktu itu pernah dapat tawaran gimana kalau jadi kayak model bikini atau nude art, tapi kan gue dari awal tujuan gue nggak ke situ, jadi gue nggak mau gitu, gue menolak tawaran itu.
Meskipun waktu itu Kalau diiming-imingin duit? diiming-imingin ya udah fee-nya sekian ya kan. Oke. Tapi tetap kita balik lagi sama tujuan awal kita nggak ke arah sana. Back to commitment. Komitmen, balik lagi ke komitmen masing-masing. Dan Kapeng itu mengajarkan kita untuk konsisten sama apa yang kita pilih gitu. Jadi nggak asal gue photoshoot gue dibayar kayak gitu, enggak. Jadi kita punya jalan, punya tujuan yang benar kayak gitu sih. Oke. Terus dulu kalau nggak salah nih, siapa aja sih yang pernah ada di video klip? Kalau nggak salah waktu itu Nita Apa? The Virgin ya. Oh tadi Virgin, oh iya. Takkan pernah kau simpan. Bukan itu, Oh bukan yang itu, bukan. beda. Beda lagi. Siapa aja tuh yang ada di situ? Iya sebelum itu saksiin dulu cuplikan video klipnya. Nah, udah lihat kan semuanya? Nah, itu tadi cuplikan sedikit dari Katasya yang dulu ada di Bekasi Mode atau sekarang dibilang Bekasi Model atau Bimod, pernah ada sebagai model video klip dari salah satu band ternama, The Virgin. Dulu The Virgin. Dulu The Itu Virgin. tapi kan sekarang beda apa sih? Mungkin beda manajemen. beda manajemen. Tapi pemerannya adalah Mita. Mita kan Kak Mita tuh emang dikenalnya dulu The Virgin ya Oh, mungkin. Mita The Virgin, gitaris. Orang-orang taunya, oh ini Mita The Virgin, padahal kan bukan The Virgin lagi. Oke, Gitu. berarti sudah ganti nama, bukan The Virgin tapi hanya projectnya dari Mita. Lanjut. Gitu. Ya itu kebetulan waktu itu gue dapet tawaran untuk mengisi jadi model di video klip tersebut. Siapa aja tuh yang ada di situ? Gue dan Cila berdua. Kak Tasya dan Kak Cila. Sila. Kak Ana enggak? Enggak. Oke. Beda project, tapi Kana sama Cila pernah main di video klip juga. Apa namanya ya? Kayaknya pernah ikut, tapi kita beda project gitu. Yang ada Kak Tasyanya berarti yang di projectnya Mita sama Kak Mita. Kak Tasya dan Kak Sila. Dari Naga Suara ya. waktu Naga itu. Suara juga label ternama luar biasa. Itu satu Model video klip. Tanda tangan dulu dong. itu pengalaman sih ya kan, meskipun Itu di tahun itu kayaknya 2018 awal deh kalau nggak salah ya. 2017 ke 2000, oh 1 tahun dong. Mm-mm. 1 tahun setelahnya berarti. Mm-mm. Nah sebelum 1 tahun itu, per 2017 itu pertambahan member dari mana aja sih? Dan siapa aja kalau ingat setelahnya generasi keduanya dari yang 10 orang tadi? Kalau ibarat generasi kedua lah ya kita bilang, walaupun itu bukan generasi, tapi kita menganggapnya itu generasi kedua. Jadi kan yang pertama ini, yang 10 anak ini kan udah mulai punya aktivitas atau kesibukan masing-masing ya kan. Jadi kita Ada yang udah nikah. ada yang udah nikah, ada yang fokus sekolah, ada yang Masih ada fokus sekolah, kuliah. tiba-tiba kerja tetap kayak gitu. Oke. Karena awalnya kan Berarti kita tinggal katanya sendiri. enggak, masih ada, Masih ada tapi kita jarang kumpul kayak dulu yang tiap hari Oke. bareng-bareng kayak gitu kan. Karena kesibukan kali. Karena kesibukan. Jadi kita sempat kayak break gitu nih, Bekasi Mode mulai break. Tapi kan banyak foto Break atau vakum? break sih. Break istirahat berapa lama tuh? Lupa juga sih kalau berapa lamanya ya, cuman kayak banyak dukungan-dukungan dari teman-teman fotografer, kayak nanyain mana nih anak Bekasi Mode kayak gitu, pada nanyain kok nggak pernah kelihatan lagi gitu-gitu. Akhirnya kayak kita dapat usul, ya udah gimana kalau kita bikin ini lagi deh, apa sih kayak meet up ya, Meet up lagi. meet up fotohan gitu Kak, Di tahun? di tahun 2018 juga. Berarti 2017 ke 2018 1 tahun itu. Ya pokoknya sekalian kalau nggak salah waktu itu ngadain anniversary di Cafe SMS Harapan Indah. Ulang tahun pertama. Ulang tahun
Ultra First Ya, Anniversary ulang tahun pertama kita Di ngadain di SMS. Cafe SMS Harapan Indah waktu itu. Harapan Indah. Mm, Situ member udah berapa kak? itu udah bertambah sih, udah bertambah. 10, 20, 30, 40? Mungkin jadi 20 sampai 30 lah kurang 20 sampai lebih. 30 orang. Tapi waktu itu juga kita buka-bukaan aja ya tentang Bekasi Mod dulunya itu seperti apa. Bukan buka baju, Pak. Maksudnya kita buka-bukaan kondisi Bimot yang dulu itu seperti apa. Jadi dulu itu di Bimot tuh masih banyak yang finansialnya kurang. Oke. Tapi ada keinginan untuk menjadi seorang bintang, seorang model kayak begitu. Jadi di Bimot ini kita bantu dalam hal kayak misalnya dari segi mungkin kostum, wardrobe dipenuhi. Ini dari Bekasi Mod ya yang sudah dikeluarkan untuk para member waktu itu. Baju? Ya, baju, sepatu, terus kayak make up, terus juga kayak biaya transportasi itu ditanggung. Lanjut Kak Tasya. Sampai di tahun 2017 ke 2018. Member sudah 20 sampai 30 orang ya? Iya. Segala usia dari 15 sampai 27 tahun tadi. Tadi kan kita udah bahas juga yang tentang banyak yang finansialnya agak kurang ya. Dan ternyata kita support untuk segala kelengkapannya. Alhamdulillah. Terima kasih. Founder Bimot itu benar-benar baik banget mau ngebantu kita. Oh, ada foundernya. Ada, tapi di balik layar. Di balik layar. Beliau tidak mau. Ibarat orang amal itu hamba Allah mungkin ya, hamba Allah. Baik, semoga dilancarkan rezekinya. Amin. Pokoknya terima kasih banget buat yang udah bantu kita lebih semangat lagi kayak gitu. Yang penting tetap berkarya. Yang penting tetap berkarya. Lanjut. Disupport segala hal dari wardrobe, fashion, make up dan lain-lain. Sampai gue juga mau cerita pada saat itu dibilang waktu itu kan gue belum kerja ya, belum punya penghasilan tetap, masih freelance sana sini, masih kayak SPG-an gitu kerjanya. Jadi nggak tentu, dan kalaupun buat ikut-ikut modeling gitu mungkin gue bukan nggak sanggup sih, kayak gue mikir masih ada hal yang lebih penting lagi kayak gitu kan, karena kalau iya kan kalau kita modeling guys, nyapu, ngepel, nyuci dulu belum Pak, belum. Kalau dulu kan kayak kita harus masih mikirin nanti biaya salon gimana, biaya sepatu gimana, biaya baju gimana, kan masih kayak gitu. Dan akhirnya founder Bimot ini presiden Bimot ini ngasih support dengan cara gue waktu itu pernah di sanggar modeling. Ya. Mantap sekali. Berapa orang kayak yang di sanggar Kak? Ada 3 orang. 3 orang? Gue, Cila, dan Alin. Kak Tasya, Kak Cila, dan Kak Alin. Ya, karena waktu sanggar itu K-pop, model? Ya, modeling. Jadi ada catwalk, pose, dan make up juga. Terus di luar itu gue juga diikutin kayak workshop make up dari brand-brand kosmetik ternama. Untuk dapat sertifikat dan pengalaman. Berarti jago make up juga nih guys. Harus. Ya, dan dari situ gue kayak mikir, kayaknya passion gue bukan di model deh, gue lebih ke make up gitu kan. Karena model tuh cuma sekedar hobi dan gak bisa dijadiin pekerjaan utama. Jadi gue memutuskan kayak untuk gue lebih kayak ke make up aja. Berarti transisi setelah ikut sekolah fashion, setelah ikut sanggar, gue baru menemukan jati diri gitu loh. Akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang make up artist. Make up dari seorang model ke seorang
makeup artist. Ya betul. Karena kan kita kan belum bisa menebak jati diri kita kalau kita belum mencoba sesuatu kan. Ke model udah. Ke model udah. Ke talent acting untuk model video klip udah. Dan ke istilah itu entertain lah ya, udah masuk entertain kayak syuting gitu. Bahkan syuting kayak apa sih reality show gitu juga pernah. Gue ke ini dia nih. Iya, tapi gue rasa itu bukan jalan gue nggak ke arah syuting. Passionnya bukan ke... Enggak, bukan ke situ ternyata ya kan. Pernah ikut sekali 2 kali reality show gitu. Modeling. Syuting ya, talent. Beralih ke makeup. Dan di situ gue menemukan kok gue lebih nyaman di make up, di mana gue bisa melakukan benar-benar dari hati yang nyaman gitu loh, tanpa coret-coret guys. Bisa mencoret, melakukan hal yang benar-benar gue mau tanpa ada mengapresiasikan karya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain kayak gitu. Lanjut. 2018 ke 2019. Ada apakah di 2018 dan 2019? 2018 masih begitu-gitu aja sih kalau menurut gue ya Kak, masih seperti itu aja, belum ada perkembangan yang lebih jauh. Cuman kayak tiap bulan tuh pasti ada event-event photoshoot yang dibuat. Keempat meet intern, minggu pertama meet extern gitu. Intinya kayak ada dibikinin event photoshoot kayak Event misalnya photoshoot. Pokoknya kegiatan misalnya kayak gini, di bulan puasa kita bikin acara foto dan bagi-bagi takjil, contohnya seperti itu. Pokoknya aktivitas-aktivitas yang bisa kita jalanin kayak gitu. Bagus juga nih. Di situ masih tetap jalan ngalir seperti biasa. 2017 ke 2019 itu meet photoshoot, fashion, makeup, ya kerjanya gitu itu sampai akhirnya ke 2020. Tapi waktu itu belum banyak sih peminatnya karena belum ada yang tahu. Di situ titik pahitnya kita gitu loh. Kita dimana kita tuh kayak nggak dianggap sama orang lain. Itu kayak sedih gitu tuh. Kayak kita di situ pandang sebelah mata guys. Dipandang sebelah mata sama tuh kan gue mau nangis. Sorry guys. Intinya waktu itu tuh kita kayak cuman dianggap apa sih lo tuh nggak pantas kayak gitu-gitu. Tuh kayak apa sih nih? Gitu udahlah. Ya pokoknya nggak bisa dijelasin. Oke, Kak Tasya, berhubung sekarang udah azan maghrib sore ini, kita break dulu ya. Kita sholat maghrib dulu. Untuk teman-teman juga ngobrol melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan. Oke, sampai ketemu di sesi berikutnya. Break dulu gitu. Alhamdulillah akhirnya selesai sholat maghrib kita. Nambah jajan nih, nambah jajanan. Ya, tenang hatinya. Nambah jajan juga. Mumpung ditraktir Kapeng hari ini. Amin biar tuh. Biar lancar rezekinya. Lanjut Kak Tasya. Ya. Tadi kan sampai ke orang nggak percaya nih sama katanya, kenapa? Lu emang bisa makeup, lu emang bisa jadi. Itu contoh apa namanya tentang apa sih hujatan netizen ya. Netizen untuk Bimo. Cara counter attack-nya gimana? Ya kita sih ngebuktiin dengan karya sih. Karena karya tuh nggak bohong gitu. Jadi jangan pernah patah semangat dengan omongan yang ada di luar sana. Netizen. Kita balas dengan karya. Balas dengan karya, balas dengan kebaikan. Karena tanpa kita harus bersuara banyak-banyak, orang bisa melihat dengan matanya gitu kan, mana yang terbaik dan mana yang enggak gitu. Kalaupun kita dinilai seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu, tapi kan kenyataannya, oh iya dia ternyata mampu. Yang orang lain pikir gue nggak bisa beli alat make up,
akhirnya dan ternyata kebukti dan ternyata hilang semua omongan netizen, balik jadi pujian. Dan malah tuh lucu sih, kayak orang-orang yang pernah ngejudge gue kayak gitu kayak malah minta tolong, Sial mau nggak make upin ini bentuk ini gitu, malah minta tolong gitu loh. Nggak cuma kejawab aja ya berarti ya? Nggak sih. Lanjut di 2019 ke 2020. Oke, 2019 ke 2020. Ada apa di 2019 dan 2020? Aduh. Di Bimot. 2019 dan 2020 itu di sini kita mulai memecahkan. Apa yang dipecahkan? Kita Pecahkan saja gelasnya biar ramai. Udah kayak film. Kita itu mulai memecahkan suasana yang kita keluar dari jalur kita yang tadinya seperti gini-gini aja, monoton. Akhirnya berkat rundingan sama-sama dari para fotografer yang udah setia nemenin Bimot dari awal, teman-teman dan orang-orang yang udah berpartisipasi dengan Bimot di awal, akhirnya kita memutuskan untuk kayak Bekasi model. Tapi kalau orang luar pengen join gimana tuh? Dia juga pengen belajar sama kita. Jadi kita di situ kayak ngebuka peluang untuk siapapun, siapa aja boleh gabung. Akhirnya di situ kita kayak mulai bikin lomba-lomba giveaway, lomba-lomba foto online kan, karena foto online. Itu belum masuk pandemik ya Pak? Setahu saya sudah. Udah ya, udah masuk pandemik. Jadi kita mulai off kegiatan kayak ketemu-ketemu gitu kan, kita udah nggak, waktu itu udah berarti stop itu ya? Belum, berarti 2019 belum ya? ke 2020. Itu kan ada pandemik Pak. Belum, udah dong, 2019 kan 2019 bulan Maret ke 2020. Berarti periodenya masih dalam kurang lebih 1 tahun 2019. Iya. Menuju ke 2020. Pandemik 2020 2021 ya? Oh iya ya, kan 2019-20. Ya, pada waktu itu, tapi kita memang udah bikin kayak giveaway gitu. Giveaway 2019 akhirnya dimulai giveaway. Karena buka foto lomba foto online Indonesia. Kita di situ keluar dari jalur kita, zona nyamannya Bimot lah ya, yang tadinya gitu-gitu aja. Karena memang di situ udah mulai banyak yang kepo. Karena hujatan orang-orang ini akhirnya pada penasaran, memang Bimot itu apa sih kan gitu, ya kan? Bimot itu apa sih? Makanya kadang gue juga berterima kasih gitu sama netizen, berkat dia orang lain jadi ingin tahu juga tentang kita gitu kan. Dan banyak yang pengen join, waktu itu pengen bergabung. Tapi kan kita juga bingung gitu, karena kita nggak pernah open member sebelumnya kan. Maksudnya open member gitu, apalagi di luar daerah gitu kan. Kita mencakupkan tadi Bekasi aja. Terus kita bikin kayak di luar Bekasi gitu. Akhirnya kita bikin giveaway, foto online. Seingat saya di 2019 ke 2020 itu akhirnya kita menggandeng adik-adik kecil. Iya. Itu dari situ, dari foto online itu bukan? Bukan. Oh, belum ya? Belum. Sebelumnya. Saya itu mulai di acara yang di Hutan Kota Bekasi waktu itu. Oh iya, maaf kalau salah. Kalau nggak salah gitu sih. Seingat saya 2019 ke 2020 itu Kak minum ya? silakan gitu. Akhirnya disepakati setelah 2017, 2018, 2019 akhirnya dari Bekasi Mod menjadi Bekasi Model. Dan disingkat Bimot ya. Yang dimaksud adalah kita base-nya di Bekasi. Jadi siapapun, mau yang di Jakarta, mau di Cikarang, Tambun, Jabodetabek dan lain-lain, silakan merapatnya ke Bekasi. Itulah makanya disebut namanya Bekasi Model. Modelnya ada di Bekasi, kegiatannya ada di Bekasi. Kurang lebihnya seperti itu kalau nggak salah info. Ya, Lanjut, akhirnya memutuskan untuk bikin lomba online dulu, ya kan? akhirnya ketemu nih dengan
gimana sih kalau kita yang dewasa ini menularkan ilmunya ke adik-adik kita. Dan akhirnya waktu itu kita mengajak beberapa adik-adik kecil yang memang untuk kita progres menjadi seorang bintang cilik, seorang model cilik. Akhirnya waktu itu diajaklah Elsa, Siapa aja? Adia, Karisa, Kalau waktu itu Talita, Hah? apa lagi ya? Siapa? Diana. Itu yang teens ya? Masih yang Masih kita yang anggapnya adik-adik karena iya. range umurnya dari yang Bimot yang sebelumnya ke Bimot yang kita rangkul adik-adik ini terpaut jauh, mungkin kisaran 10 sampai 15 tahun. Makanya di situ mulai kita kembangkan untuk ngerangkul adik-adik lain yang lebih banyak lagi untuk ikut belajar bersama di sini. Ya, makasih Mas. Kita belajar di Bimot Bekasi Model. Setelahnya baru ada kompetisi online Indonesia. Indonesia. Keren banget. Rekor terbanyak se-Indonesia itu pernah ada kalau nggak salah 400 anak yang 400 ikut di anak. kompetisi online Bimot Bekasi Model. Wow, keren. Jadi siapapun, umur berapapun, mau tua, mau muda, bisa ikut di ikutan. Bimot Bekasi Model. Sekali Lanjut. lagi kita garis bawain ya, ini itu Bimot itu tempat belajar, bukan agensi ya, Bukan agensi. bukan komunitas juga. Kita adalah keluarga Bimot Family. Saya nama channelnya ya Bimot Family. Bimot Family. Kita keluarga, di sini kita tempat sharing, belajar bareng, yang nggak tahu jadi tahu, yang udah tahu biar makin tahu, nambah wawasan juga. Dan kita tidak pernah memungut biaya apapun terkait pendaftaran ya Pak. Ingat, tidak dipungut biaya Dipungut biaya apapun tidak. kecuali untuk kita, Dari kita untuk kita ya. bergotong royong, untuk dari kita dan kita. untuk kembali ke kita. Kurang lebihnya seperti itu. Karena kan pernah ada kejadian juga yang katanya mau masuk terus ditarifin. Itu enggak ya? Enggak kan, enggak benar. Nggak benar. Enggak benar. Kita nggak pernah minta dana untuk biaya pendaftaran bergabung dengan Tidak Bimot. ada pendaftaran. Karena Tidak syaratnya ada itu tuh biaya. cuman Syaratnya cuman mau niat ya, sama kirim biodata. Biar kita sama tahu. ikutin progres dari kita. Simpel sih persyaratannya ya. Simpel Masuk. Kenapa? Oh ya, kita minta biodata kayak foto dan nama itu bukan untuk aneh-aneh ya. Itu untuk biar kita bisa kenalan, biar tahu, oh ternyata yang mau join namanya si ini, yang mau join namanya ini, domisilinya di sini. Biar kita juga bisa sharing ke yang lain kayak gitu. Lanjut. 2019 ke 2020 kalau nggak salah tadi yang nama adik-adik kecil tadi akan ada di konten kita berikutnya untuk ngebahas tentang gimana ruang lingkupnya adik-adik yang ada di Bimot yang kecil-kecil. Ada umur Dari 4 tahun. 4 tahun sampai 9 tahun. Ya. 9 tahun sampai 13 tahun. 13 tahun sampai 17 tahun. 18 tahun sampai Nggak ada batas ya. nggak ada lagi. Nggak ada batas. Lanjut. Oke. Menurut Kak Tasya, sekarang kan membernya udah banyak nih. Kurang lebih sekitar 300 sampai dengan 400 anak di seluruh Indonesia. Di seluruh Jabodetabek, di seluruh Bekasi. Gimana sih ngaturnya?
Memang kalau jangankan untuk ratusan ya, kita untuk mengatur lebih dari 3 kepala aja tuh udah sulit, udah rumit ya. Tipsnya gimana tuh Kak? Maksudnya mengkoordinir anak-anak adik-adik itu seperti apa? Nah, ini yang agak lebih rumitnya lagi, yang kita pantau adalah anak usia benar-benar bukan di bawah umur lagi ya, ini udah balita nggak sih? Nggak balita juga ya, maksudnya kayak anak-anak yang benar-benar belum ngerti jauh gitu. Jadi kan kita masih di bawah naungan orang tuanya, ya kan? Ya tipsnya sih ya udah kita harus sabar. Yang penting tujuan kita, niat kita adalah untuk belajar bersama ke arah yang lebih baik. Semua orang tua kalau di BIMOT itu tempatnya belajar, tempatnya sharing, tempatnya berkreasi, dan kita bukan agensi. Jadi kita tidak mengikat siapa-siapa, kemana-kemana, ada apa, untuk lebih berkarya di luar. Jadi selagi masih berhubungan dengan BIMOT itu memang masih tanggung jawab kita ya Kak. Tapi di luar BIMOT itu udah bukan tanggung jawab kita lagi, karena kita yang memoles dan mereka berkreasi di luar. Jadi kayak misalnya dia sebelum bisa apa-apa istilahnya dia masuk BIMOT kan, setelah dia sukses dia mau bawa nama BIMOT atau enggak itu terserah dia gitu. Kita nggak pernah memaksa, oh lo kan gede dari BIMOT, enggak gitu. Intinya kalaupun dia sukses kita ikut seneng. Terus jadi kata saya model BIMOT apa? Model BIMOT? Apa ya dibilangnya ya? Hobi aja sih, hobi foto ya. Kata saya model BIMOT? Termasuk ya. Berarti kata saya dari kecil sampai sekarang berarti karya-karyanya ada di BIMOT. Kurang lebih gitu, memang begitu. Oke, lanjut. Tadi sudah kita tanya tentang gimana maintenance segitu banyaknya anak. Sabar. Tips-tipsnya sabar. Kita pecah menjadi 4 grup. Yang kecil, remaja, dewasa. Yang kecil 2 grup, yang remaja 1 grup, yang dewasa 1 grup. Kalau boleh tahu, tanggal berapa sih ulang tahun BIMOT? Tadi kan kita udah bahas tanggal 5 Januari. 5 Januari guys, berarti sampai 2021 kemarin ulang tahun yang keempat. 4 atau 3? 2021 kan? 17, 18, 19, 21. 4 tahun ya, sudah 4 tahun. 4 tahun. Lama juga ya, 4 tahun ya? Lumayan lama. Terus gimana Kak untuk kita yang belum tahu, kita yang pengen ikut belajar bareng, gimana sih caranya? Gimana, apa yang harus dipersiapkan? Yang dipersiapkan itu yang penting niat, ada kemauan dulu. Karena kalau nggak mau diapain pun nggak bisa. Kok nggak mau? Ya udah, berarti kan nggak bisa gitu. Yang penting ada niat, ada kemauan dulu. Karena kalau udah niat, pasti kedepannya itu bakal berjalan dengan lancar, ya kan? Dan di sini gue juga yakin anak BIMOT itu semuanya itu berbakat. Amin. Benar-benar orang yang pintar, kuat mental, dan calon orang-orang yang sukses. Tunggu aja guys. Tunggu aja. 3, 4 tahun, 5 tahun lagi pasti ada juga. Contohnya yang udah ada. Apa? Ada siapa yang berprestasi di luar? Yang banyak sih yang ikut syuting juga. Namanya? Contohnya Reva ya. Reva, Kalista, ada Vanessa juga ya. Vanessa. Dan masih banyak lagi. Ikut, ada Elsa, Adia, Karisa, Talita. Pokoknya Diana. Masih banyak lagi ya. Masih banyak. Yang saya tahu malah Talita pernah ada Talita di frame untuk
nominasi model di internasional. Keren banget. Talita Berbakat. pernah ada. Karisa sedang ikut kegiatan syuting sampai sekarang. Elsa endorsannya jangan ditanya. Karena memang semua tuh masing-masing mereka punya pekerjaan dan bisa alhamdulillah banyak talentanya tuh bener-bener kayak kita wow keren banget gitu sampai dari mereka yang sekolah itu hasil biaya sendiri ya, hasil kerja keras sendiri, udah nggak dibiayain orang tuanya lagi untuk biaya sekolah. Itu Ingat udah tuh, keren banget. Adik-adik, teman-teman, kakak-kakak semua berkreasi, jangan pernah ada patokan aku nggak punya ini, aku nggak punya itu, nggak punya itu. Tunjukkan Betul. apa yang kita punya, tunjukkan dengan cara yang kita mampu, tunjukkan apa yang kita bisa, tunjukkan yang terbaik untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Jangan pernah memaksakan sesuatu. Istilahnya kalau misalnya kita pengen jadi model tapi kita nggak punya uang untuk beli baju, kita bisa pakai yang ada gitu loh. Pakai yang ada, berkreasi dari yang ada. Setidaknya selayak ya. Kayak gitu. Jangan pernah memaksakan. Takutnya nanti di sana pikirnya ada juga yang pengen jadi model tapi ekonominya tidak mendukung, memaksa orang tuanya untuk beli kayak baju. Itu jangan pernah. Kreasikan dari apa yang kita punya. Malah waktu itu tahun 2019 kayak tahun 2018 pas Bimot bikin event itu pernah kostumnya itu baju tidur, daster. Baju tidur? Iya, karena supaya gini loh, kita itu jadi model nggak harus dari baju bagus. Kita buktikan dari bahan kain jelek pun kita layak gitu loh, tergantung siapapun yang make ya kan. Kita berkualitas gitu, bahwa kita berkualitas bukan dari baju tapi dari diri kita gitu Kak.
Oke, Kak Tasya kan dulunya sebelum sekarang jadi makeup artist nih, dulunya itu kan seorang model. Oke, model foto. Setahu saya, foto itu ada dua. Yang pertama untuk model fashion, yang kedua untuk model runway atau catwalk. Kakak ada di mana? Pernah nyobain dua-duanya sih. Coba dua-duanya. Terus di foto juga pernah. Nah, Masih inget nggak? Fotografer siapa pertama kali yang motoin? Namanya siapa fotografer pertama kali yang pernah fotoin? Wewe. KWW. Siapa sih KWW? Wewe itu Wahyu Wardani. Wahyu Wardani. Siapa sih dia? Wahyu Wardani. Ya, dia fotografer. Iya. Terus ya udah kenal gitu aja sih. Kenal gitu aja maksudnya gimana? Ceritain maksudnya. Gimana caranya dia untuk ngajak kakak motret? Jadi waktu itu kan emang aku kan nggak pernah difotoin sama orang gitu, paling cuma sekedar foto-foto selfie yang gitu-gitu aja kan. Sampai Terus apa namanya mungkin kekuatan sosmed kali ya, kan sekarang sosmed tuh gampang buat menemukan orang. Selfiean foto gitu. Ya, mungkin KWW ini kan orang yang suka moto, terus tiba-tiba pengen mencoba wajah baru mungkin waktu itu ya. Jadi dia kayak ngontek aku, tapi kan waktu itu aku memang belum bisa apa-apa. Oke. Ya belum bisa apa-apa, tapi di situ dia ngomong juga kalau dia bakal ngajarin aku kan. Akhirnya ya udah aku mau, tapi ternyata pada saat itu dia nggak sendiri, tapi dia rame sama teman-temannya juga. Oyok. Kan karena yang aku pikir kan namanya foto ya face to face aja kayak gitu kan. Ternyata enggak, dia rame sama teman-teman fotografernya dari situ. Dan akhirnya dari di foto rame-rame itu dan di situ banyak enggak sih, sebenarnya bukan banyak dikenal, tapi kayak kita jadi punya portofolio yang bisa kita share, dan ada FG lain tuh melihat bahwa kita adalah seorang model. Padahal itu kita bukan model, memang karena waktu itu kita di foto hunting, tapi ada fotografer lain menilai tiba-tiba kamu model ya, itu kamu di foto dengan pose yang ala-ala model kayak gitu. Jadi FG itu menganggap kita model, padahal tidak langsung hasil karya KWW jadi titik balik loncatan kakak sebagai model yang dikenal orang. Padahal itu mungkin pengalaman pertamaku kayak gitu. Dengan Kak WW. Kata saya udah menikah sekarang? Udah. Dengan? WW. Oh jadi cinta pertamanya Itu dan fotografer pertamanya. Itu kalau misalnya gue bikin film judulnya Suamiku Adalah Fotograferku, mungkin kayak gitu. Jadi suaminya Kak Tasya itu fotografer Ya, pertamanya Kak Tasya. Jadi Cintaku jatuh di kamera. Ya kan kalau misalnya kayak apa ya, ini kan pertanyaan berdasarkan pengalaman aja. Cuman kalau untuk orang-orang awam yang pengen juga gitu kan, pengen gimana sih ya biar gue jadi model, biar gue kenal sama FG. Nah itu, gimana caranya kenal dengan fotografer? Gabung dulu sama Bimot biar tahu. Gabung dulu guys dengan Bimot supaya banyak dikenal fotografer. Gabung dulu sama Bimot biar dikenal sama banyak fotografer kayak gitu. Balik lagi, kita membutuhkan orang-orang yang dibilang berpengaruh juga nggak harus ya, dibilang kita harus kenal sama senior dulu, nggak juga ya. Yang penting kita niat untuk berkecimpung dulu nih di dunia modeling. Kita tahu nih kan, oh ini Bimot adalah wadah, di situ ada model dan fotografer. Kita mungkin bisa masuk ke situ untuk kedepannya itu biar kita tahu nih, oh kita bisa kenal sama fotografer. Banyak dikenal lagi. Gitu. Jadi kita harus coba dulu, nggak bisa langsung. Kalau kita pikir doang gimana ya? Ya nggak gimana. Kalau kita cuma mikirin doang, tapi kita harus terjun biar kita bisa. Caranya gimana? Caranya harus gabung sama Bimot Bekasi Model. Berarti berterima kasih dong sama Bimot ya. Ya.
Terima Kalau nggak ada kasih. Bimot, nggak ketemu jodoh guys. Ya, ya, ya gitulah. Jadi malu sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tadi kan KWW profesinya fotografer, kata saya profesinya sebagai seorang model. Fotograferku jadi suamiku sekarang. Suamiku Itu kan berarti- adalah FG ku. Suamiku adalah FG-ku. Itu berarti kan masuk udah ke ranah pribadinya. Balik lagi ke flashback untuk yang di Bimot tadi. Berarti kita harus kenal banyak fotografer. Iya. Kita harus mulai memperkenalkan diri kita ke siapapun. Ya. Kita harus mulai mem-packaging diri kita untuk menjadi trend center. Tapi itu nggak instan ya kak. Prosesnya berapa lama kalau boleh tahu? Tergantung kitanya. Seberapa kita niat. Ada yang ya itu balik lagi ke hoki juga mungkin ya. Ada yang baru sebulan terjun langsung viral. Ada juga yang butuh waktu bertahun-tahun. Jadi balik lagi ke masing-masing. Nah, gimana caranya supaya memviralkan diri kita? Kita harus beda dari yang lain. Kita harus Oke. punya karakter kita sendiri. Betul, berarti seorang model tuh harus punya karakter sendiri, harus punya trendsetter apa yang orang bisa ikutin ke kita. Jadi kita boleh punya panutan. Oh dia misalnya kayak siapa ya? Luna Maya ya, dia kan model. Kita bisa, Luna Maya keren banget. Bisa nih jadi panutan. Kita boleh berpikir dia panutan kita, tapi lebih baik kalau kita bisa jadi diri kita sendiri tanpa harus kita ngikutin gayanya. Secara nggak langsung tunjukin apa yang prestasi kita bisa buat. Karena Supaya tanpa orang melirik kita. tanpa Orang kita, mencontoh kita. maksudnya gini loh kak, tanpa kita harus ngikutin orang, kita juga punya kualitas kok kayak gitu. Tanpa kita harus ngikutin orang, tunjukin kualitas kita, tunjukin kemampuan kita. Kayak gitu. Ke arah Gimana? mana aja itu? Maksudnya? Ke arah mana kita harus tunjukkan kemampuan kita? Ya kemampuan kita tergantung kita mau kemana dulu nih. Kalau kita arahnya ke kayak ke fashion show gitu, Oke. ya udah berarti kita harus kembangin lagi catwalknya. Oh, Catwalk kan kalau fashion show itu lebih ke jalan ya, oke, jalan. jalan dan pose kayak gitu. Kalau misalnya memang kita ke photoshoot modeling, berarti kita lebih ke gestur ya, gestur tubuhnya, wajah, ekspresi kayak gitu. Jadi kita harus tapi kalau model sih kita nggak apa sih ya? Kalau kita seorang model kita nggak memilih itu, kita harus bisa semuanya gitu loh. Semuanya harus bisa. Iya, kita minimal ya, misalnya kayak gue bukan model catwalk, tapi minimal gue harus ngerti basicnya, gue harus bisa basic. Walaupun gue nggak jago, tapi gue minimal harus punya basic, kayak gitu. Apa sih basicnya itu? Apa tuh? Basicnya seperti apa kalau boleh dijelasin? Basicnya seperti apa ya? Kan kalau catwalk itu lebih ke
fashion show ya. Iya, fashion show. Fashion show. Terus yang kita punya sebenarnya kita punya sepatu yang penting. Karena kita Sepatu jalan. Maksimum Minimal itu 16 cm. 16 cm. Iya. 16 cm. Mungkin kalau maksimum tuh setinggi-tingginya sepatu kali ya, so sanggup. Terus kita seandainya udah bisa, gimana caranya menyalurkan apa yang kita bisa? Menyalurkan ya mungkin sekarang kan zaman udah canggih, semua itu udah bisa dikuasain sama sosmed ya. Kita mungkin bisa kayak bikin video kita lagi catwalk, kita latihan, bisa kita explore. Nanti kan pasti banyak dong media, gak mungkin gak ada yang ngeliat, pasti ada yang nonton, entah temen kita atau bahkan media luar bisa ngeliat potensi kita. Oh ternyata kita jago, kenapa kamu gak ikut ini aja? Karena kalau gue dulu awalnya kayak gitu kak, gue bisa sesuatu, gue posting, itu ternyata lo bisa, kenapa lo nggak coba ini aja, kayak Berarti, gitu. Latihan di rumah. Latihan, yang penting latihan di kuncinya. rumah, praktekin apa yang kita bisa, Iya. ngerekam apa yang kita bisa untuk kita evaluasi lagi. Jadi jangan bikin alasan ya, gue nggak bisa jadi model, gue nggak sanggup, sekolahnya mahal, kayak gitu tuh bukan alasan. Karena kita di rumah juga bisa latihan, bisa kita videoin. Kita nggak mungkin kak, mustahil. Zaman sekarang orang nggak punya kaca. Pasti kaca punya kan, masing-masing orang tuh punya kaca. Kita bisa berekspresi di depan cermin kayak gitu. Kita bikin video dan kita bisa share. Menarik sekali perbincangan kita kali ini. By the way, terima kasih buat Kak Tasya. Terima kasih sharing-sharingnya kali ini. Sama-sama. Terima kasih untuk semua yang udah diutarakan kali ini. Jangan lupa tonton terus channel Bimot Family. Ikutin terus semua kegiatan di Bimot Bekasi Model. Jangan lupa untuk Komen, komen, like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. share ke teman-teman kalian. Ditunggu partisipasinya di Bimot Family. Dan Sampai jangan ketemu. lupa follow Instagram @bimot Oh, Bekasi iya. Model. Instagram follow di @bimot_bekasi model. Oke. Assalamualaikum dari saya, sampai ketemu dan see you. Sampai jumpa.